sedulur anime mania, piye kabare? Nah, di video kali ini Kang Mas akan membahas kelanjutan dari anime Tokyo Revengers episode 24 atau lebih tepatnya di chapter 74. Di episode lalu kita diperlihatkan dengan adegan di mana Takemichi sudah kembali ke masa sekarang dan menjadi salah satu orang terpenting di Toman. Sebelum episode 24 berakhir, Takemichi terkejut melihat Kisaki Teta yang kini sudah menjadi orang terpenting di Toman. Sebab posisi Kisaki Teta saat ini adalah ketua sementara yang telah menggantikan posisi Maiki. Ketika Kisaki Teta mengajak Takemichi dan Shifuyu pergi minum, mereka tidak sadar kalau minuman mereka berdua sudah diberi obat bius oleh Kisaki. Saat Takemichi terbangun dari pingsannya, ia melihat Shifuyu sudah babak belur, yang pada akhirnya Shifuyu mati dengan satu tembakan yang dilancarkan oleh Kisaki Teta tepat di kepalanya. Kini giliran Hanagaki Takemichi yang akan dibunuh oleh Kisaki. Namun sebelum Kisaki berhasil membunuh Takemichi, tiba-tiba saja ruangan tempat Takemichi dan Shifuyu ditahan menjadi gelap. Yang ternyata di sana ada sekelebat bayangan hitam yang datang menyerang markas dari Kisaki dan kemudian menyelamatkan Hanagaki Takemichi. Setelah beberapa waktu berlalu, Takemichi pun akhirnya tersadar. Namun kali ini Takemichi sudah berada di tempat yang berbeda. Takemichi pun berkata dalam hati, "Di mana ini?" Hingga ia menyadari bahwa dirinya telah pingsan karena rasa sakit di kakinya akibat tembakan Kisaki Teta tadi. Namun tiba-tiba suara seorang pria terdengar, "Aku memberikanmu pertolongan pertama." Mendengar suara tersebut, Takemichi pun langsung menoleh. Ketika menoleh, Takemichi mengira kalau orang yang telah menyelamatkannya itu adalah Keisuke Baji. Karena dilihat dari belakang, postur dan gaya rambutnya sangat mirip sekali dengan Baiji. Namun ketika orang itu menoleh ke arah Takemichi, ternyata bukan Baji. Orang itu adalah Kazutora Hanemiya. Tanpa banyak basa-basi, Kazutora pun langsung menghampiri Takemichi dan menghajar Takemichi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Tendangan dan pukulan berkali-kali dilayangkan oleh Kazutora ke arah tubuh Takemichi. Di momen ini pun Kazutora kemudian berkata kalau dia tidak peduli dengan Takemichi. Orang yang sebenarnya ingin aku selamatkan adalah Shifuyu, tambah Kazutora dengan air mata yang keluar dari matanya. Mendengar hal itu, Takemichi pun menjadi terdiam. Semua cerita ini bermula 2 tahun lalu, ketika Kazutora bebas dari penjara. Shifuyu lah orang yang pertama kali datang menjemput dan menyambut kebebasannya. Di perjalanan pulang, Shifuyu pun menceritakan mengenai keadaan dan kondisi Toman saat ini kepada Kazutora. Toman saat ini sudah tidak seperti Toman saat dulu kita kenal. Mereka sudah berubah menjadi organisasi kriminal yang kejam. Bahkan polisi pun tidak bisa menyentuh geng Toman. "Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu," pinta Shifuyu yang mengajak kerjasama Kazutora. Lalu adegan kembali lagi ke Takemichi dan Kazutora. Kazutora pun berkata bahwa selama ini Shifuyu bertarung sendiri selama bertahun-tahun dan terus berusaha untuk mendapatkan Toman kembali, sekaligus menendang Kisaki Teta keluar dari Toman. "Sedangkan kau, apa yang selama ini kau lakukan, Takemichi?" marah Kazutora kepada Takemichi. Mendengar perkataan Kazutora, Takemichi pun menjadi terdiam. Takemichi pun langsung berpikir dalam hatinya, "Aku paham sekarang. Aku berakhir sangat buruk di masa ini, bahkan Shifuyu pun tidak dapat mengandalkanku." Kazutora kemudian melanjutkan perkataannya, "Ketika Toman berkembang menjadi besar dan jahat, kau malah memilih untuk bekerja dan melayani Kisaki seperti pembantunya. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Toman adalah Draken dan Maiki. Namun sayang sekali, Draken sudah divonis dengan hukuman mati dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana Maiki berada saat ini. Hai Takemichi, lantas kemana arah Toman saat ini?" Maiki pernah berkata bahwa dirinya akan membuat era baru di dunia berandalan. Seperti yang ia katakan, Toman menjadi geng yang sangat besar, mulai dari kasino ilegal, prostitusi, dan juga obat-obatan terlarang. Toman terlibat dengan semua hal tersebut untuk bisa menjadi sebesar sekarang. Apakah ini era yang diinginkan oleh Maiki? Dan apakah ini Toman yang ingin dilindungi oleh Baji? Mereka semua tidak ada yang menginginkan Toman berakhir seperti ini. "Benarkan Takemichi?" ungkap Kazutora. Mendengar semua perkataan Kazutora barusan, Takemichi seketika tersadar dan menangis. "Kau betul, Kazutora. Toman yang aku cintai bukanlah Toman yang seperti sekarang ini. Toman harusnya selalu bersinar dan melindungi serta menjaga orang di dalamnya." Di momen ini, Kazutora mengatakan sesuatu sambil tersenyum kepada Takemichi. "Ayo kita rebut Toman kembali." Sebuah ikrar dari 2 orang terakhir yang berdiri untuk mengambil alih Toman dari tangan Kisaki. Adegan pun berpindah. Di dalam perjalanan, Takemichi merasa jika ingatannya masih belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Takemichi bertanya beberapa hal kepada Kazutora mengenai apa alasan Toman berubah menjadi seperti ini. Dengan tegas Kazutora menjawab, "Ini semua karena Maiki. Maiki sudah tidak seperti orang yang kita kenal dulu. Toman berubah karena Maiki berubah. Ketika kau dan Shifuyu sedang ditahan, mereka semua membunuh Pachin dan Peian. Dan tentu saja Maiki lah orang yang memerintahkan hal tersebut."
Mitsuya juga sudah menghilang beberapa bulan yang lalu. Maiki sudah lama mengincar anggota-anggota lama Toman untuk dibunuh. Bahkan saat ini Maiki pun sudah tidak percaya terhadap semua teman-temannya lagi. Maiki bukan lagi seorang berandalan biasa. Dia sudah berubah menjadi seorang kriminal yang sangat kejam dan brutal. Akulah salah satu orang yang bertanggung jawab atas perubahan Maiki tersebut. Sebenarnya sudah lama sekali aku ingin pergi menemui Maiki dan meminta Maiki untuk menghindari serta menjauhi orang-orang berbahaya yang saat ini ada di dalam Toman. Karena penasaran, Takemichi kemudian bertanya, siapa orang yang dimaksud oleh Kazutora? Kazutora kemudian menjelaskan, mereka adalah Kisaki Teta serta anggota Black Dragon, seperti Inui, Koko, dan Hakei Shiba. Jika Maiki terus bersama mereka, ia tidak akan pernah sadar atas semua kejahatan yang sudah ia lakukan. Tolong bantu aku, Takemichi, pinta Kazutora. Kali ini aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Tidak sampai di sini, Kazutora pun melanjutkan semua penjelasannya. Selama ini aku bertugas untuk menangani urusan mengenai para mantan anggota Black Dragon, Hakei, Koko, dan Inui, yang saat ini berada di Toman adalah mantan anggota Black Dragon generasi ke-11. Mereka itu adalah geng motor yang sangat kejam. Mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan uang. Bahkan mereka semua tidak akan ragu untuk membunuh. Tapi dengan bantuan kenalanku, aku berhasil membobol rekening bank mereka dan menghentikan alur cash flow seluruh keuangan mereka. Sedangkan Shifuyu bertugas untuk menangani Kisaki. Sebenarnya Shifuyu sudah berhasil membuat Kisaki terpojok dan tinggal sedikit lagi Kisaki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Mendengar hal tersebut, Takemichi pun menjadi penasaran. Bagaimana cara Shifuyu hanya dengan seorang diri bisa membuat Kisaki sampai kewalahan. Kazutora pun langsung menanggapi pertanyaan dari Takemichi. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang detektif yang datang kepada kami. Dia berkata jika dirinya adalah adik dari Tachibana Hina, perempuan yang dibunuh atas perintah dari Kisaki Teta. Member dari Toman yang bernama Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang ditumpangi oleh Tachibana Hina. Akibat hal itu mereka berdua pun mati seketika di tempat saat itu juga. Pada hari kematian Hina, Kisaki mempunyai alibi, yaitu saat dia sedang rapat bersama para petinggi Toman lainnya. Tapi Shifuyu berhasil menemukan bukti yang menjelaskan jika Kisaki lah yang membuat Hina terbunuh. Hanya tinggal selangkah lagi, Shifuyu berhasil membuat Kisaki tertangkap. Namun di sini Shifuyu malah memilih untuk menyembunyikan bukti tersebut. Bahkan sampai akhir kematiannya, Shifuyu tetap menjaga dan menyembunyikan bukti yang harusnya bisa membuat Kisaki tertangkap. Tidak lama berselang, Kazutora menghentikan mobilnya dan meminta Takemichi untuk turun dari mobil tersebut. Kazutora berkata jika di ujung jalan ini ada seseorang yang ingin menemui Takemichi. Takemichi pun nampak kebingungan. Siapa orang yang ingin bertemu dengannya di tempat sepi seperti ini? Saat Takemichi mulai masuk ke dalam lorong sempit itu, tiba-tiba saja Takemichi kembali dikagetkan dengan kemunculan sosok yang sangat dia kenal. Orang yang ingin bertemu dengannya ternyata adalah Tachibana Naoto. Melihat ini, Takemichi pun sangat senang sekali. Namun lagi-lagi hal sial menimpa Takemichi. Bukannya mendapat dukungan atau support dari Naoto, ternyata di momen ini Naoto serta polisi lainnya yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan dari Takemichi malah langsung menangkap dan memborgol tangan Takemichi. Entah apa yang terjadi, rasanya kesialan selalu datang menghampiri Takemichi. Setelah kehilangan sahabatnya, kini dia sendiri harus ditangkap oleh polisi atas tuduhan rencana pembunuhan dari Tachibana Hina. Nah, itu dia spoiler dari anime Tokyo Revengers episode 25 dari season selanjutnya. Walaupun sampai saat ini belum ada informasi resmi kapan tanggal rilis season 2 tersebut. Oke lur, terima kasih bagi kalian yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di alur cerita Tokyo Revengers episode selanjutnya. Bye bye.